Ternyata jaket kami, celana, dan sarung tangan sudah pindah ke kolong kasur semua. Waduh, nggak bener, Di. Cabut, Di. Cabut, Di. Cabut. Ayo cabut. Selamat malam dan selamat datang di Melawan Mitos. Kali ini kita masuk ke sesi cerita seram. Nggak apa-apa ya. Hitung-hitung kami mengirit biaya pengeluaran karena aset kami nggak kunjung cair-cair. Kali ini cerita yang akan saya bawakan, ini adalah pengalaman pribadi saya. Bukan teror dari konten-konten ya. Jadi kejadian ini tuh waktu tahun udah lama ini, 2012 ya. Ini kejadian horor saat touring. Mungkin banyak ya dari teman-teman yang mengalami kejadian horor saat touring. Dan saya juga mengalami, dan ini adalah salah satu pengalaman pribadi. Oke, kita langsung aja. Inilah ceritanya. Kejadian ini terjadi udah cukup lama, 10 tahun yang lalu, pada tahun 2012. Pada tahun itu, lagi booming-boomingnya motor gede. Dimana waktu itu lagi booming banget Ninja 4 tak atau Ninja 250cc. Dan motor ini juga terbilang motor mewah pada waktu itu dengan harga 50 juta sampai 60 juta ya. Dan masih jarang juga orang yang punya. Dan alhamdulillah pada tahun itu saya sudah punya. Ceritanya, bergabunglah saya dengan salah satu klub motor Ninja di daerah Bandung. Dan ada salah satu teman saya namanya si Andi. Pas lagi kita ngumpul, Andi ini nyeletuk ya, katanya, touring yuk, udah lama nih nggak touring. Nah, pada waktu itu banyak yang tidak bisa ikut karena berbenturan dengan kesibukannya masing-masing gitu kan. Jadi yang sepakat untuk pergi touring karena idenya si Andi ini hanya 8 orang. Jadi 8 orang, 8 motor, jadi satu motor tuh satu orang. Tujuan kita pada waktu itu touring ke daerah Subang. Nah, singkat cerita, pergilah kami berdelapan, saling beriringan, touring ke daerah Subang. Pas melewati daerah Lembang, karena pada waktu itu sudah mulai turun hujan, dan jam juga udah sekitar jam 10 malam ya, karena kita berangkatnya malam pada waktu itu. Kami memutuskan untuk menginap di salah satu hotel yang ada di situ terdekat. Karena kami pikir daripada hujan-hujanan nantinya sakit dan nggak enak touringnya juga, lebih baik kita nginap di hotel dan pagi-paginya kita lanjut untuk sekalian salmorian ya di daerah Lembang sambil touring gitu. Nah, pada waktu itu kami membagi setiap kamar itu dua orang. Saya sekamar dengan si Andi, dan pas masuk ke kamar itu saya merasa kok beda ya. Karena pada tahun itu saya tidak seberani sekarang. Pada waktu itu saya masih penakut. Pas masuk itu, waduh, ini kok beda ya hawanya. Saya nanya kan si Andi, kok jadi horor ini kamar? Masa? Wah, bisa aja, kata si Andi. Oh ya udah deh. Nah, di situ Andi coba ganti baju, saya pun ganti baju, setelan santai gitu kan, jaket dibuka, sepatu dibuka, sarung tangan dibuka. Di situ posisinya Andi lagi di kamar mandi. Pada waktu itu saya masih ingat banget, dan saya lagi duduk di kursi sambil nonton TV. Itu saya ingat lagi nonton bola. Pas lagi nonton bola itu, si Andi
keluar dari kamar mandi, dia sambil celeng kan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kanan. Saya tanya, kenapa nih? Anduk tadi di mana ya? Perasaan anduk udah dibawa. Tapi kok nggak ada di kamar mandi? Wah, lupa mungkin. Tinggal beneran. Udah dibawa. Aduh, Itu anduk ada di situ. di atas meja. Kenapa di sini? Aku lupa tadi dibawa. Lupa kayaknya. Oh ya udah deh. Andi ngambil anduk, masuk lagi. Nah, di situ saya lanjut nonton TV, nonton bola, dan sambil mainin handphone. Pas waktu lagi mainin handphone, saya baru ngeh. Ternyata TV ini siarannya udah berpindah, bukan bola lagi, tapi ke acara TV yang lain. Dan saya mikir, wah, apa ini remote error gitu ya? Jadi bisa pindah-pindah sendiri. Mungkin saya lupa mindahin apa gimana ya. Waktu itu masih berpikir positif. Saya pindahin lagi ke channel bola. Nah, di situ saya main handphone lagi sambil nonton bola. Dan pas lagi main handphone itu di situ saya sambil merhatiin TV. Itu siaran berganti lagi ke siaran yang lain. Saya kan bingung lah. Wah, ini kayaknya error nih. Nah, saya matiin lah TV itu. Saya matiin. Terus pas dimatiin itu, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Tok tok tok. Room service. Itu office boy datang. Dia ngasihin bill untuk pembayaran hotel, karena pada waktu itu cara bayar hotelnya itu ternyata ditagih ke kamar masing-masing, jadi kita masuk dulu nggak lewat resepsionis. Oh ya udah, saya bayar. Ini pas saya ngambil dompet, karena saya kan bukan orang yang kidal ya, saya pakai orang yang kanan. Saya ngambil dompet di saku sebelah kanan, kok dompet nggak ada. Saya megang saku depan juga nggak ada. Ternyata dompet saya itu sudah pindah ke sebelah kiri. Di sini saya bingung juga. Lah, kok pindah ya? Apa memang saya lupa mindahin? Apa gimana? Kok bisa di sebelah kiri? Karena kalau yang terbiasa dengan tangan kanan pasti di saku kanan nyimpan dompet itu, nggak mungkin pindah ke kiri. Di situ saya masih berpikir positif, mungkin saya lupa. Udahlah, saya bayar. Udah dibayar. Nah, si Andi keluar dari kamar mandi, saya masuk ke kamar mandi. Pas masuk itu, saya ingat banget saya bawa sabun sama sabun muka juga untuk bersih-bersih ya tadinya. Di situ saya nyalain keran, pas ngambil sabun, loh, sabunnya nggak ada gitu kan. Sabun mana ya? Kok tadi kan dibawa. Terus saya panggil kan, Di, lihat sabun di luar. Ini di sini. loh, saya ingat banget sabun itu tadinya udah saya bawa, kok pindah keluar gitu. Cuman ditaruh di pinggir, saya ambil air untuk cuci muka. Pas mau ngambil sabun mukanya, udah nggak ada. Itu di situ mulai ngerasa aneh. Di situ mulai ngerasa aneh ya. Nah, di situ saya ambil lagi sabun di luar, saya cuci muka, bersih-bersih. Terus saya bilang sama si Andi, Di gimana nih, Ki? Tidur yuk. Udah. Udah malam, besok kan kita harus pergi subuh nih. oh ya udah, gitu. Saya tidur. Pas lagi tidur itu, saya kebangun karena ada suara yang menangis. Saya bingung kan, anjing ini marah-marah ini siapa ini? Karena pada waktu itu saya kan masih orangnya masih penakut ya, merinding lah pada waktu itu. Jangankan pengen nyari sumber suara, kan yang ada bangun celangak-celinguk gitu kan, kiri kanan. Saya bangun si Andi kan, Di, bangun, Di. nggak bangun dia kan. Si Andi nggak bangun. Terus saya coba untuk tidur,
nggak bisa juga ternyata. Setelah sekitar setengah jam kemudian, saya mencium bau amis ya, bau darah gitu. Saya aneh, kok bau darah ya? Itu, waduh, nggak bener nih. Saya ngeh di situ, feeling saya udah bilang, waduh, ada yang nggak bener nih. Saya bangunin si Andi kan, dik, bangun dik. Kenapa tuh? Cuman cium. Kok bau apaan nih? Oh iya ya, kenapa ya Bu? Nggak tahu tuh. Di situ kami berdua bingung. Andi pun penakut juga, saya pun penakut juga sama pada waktu itu. Saya sama Andi tuh cuman bisa diam di kasur ya. Kami nggak berani beranjak dari kasur karena ya namanya juga orang penakut ya. Kalian juga tahu sendirilah yang takut gimana. Di situ saya mencoba untuk tidur. Posisi ngebelakangin si Andi. Pas saya mencoba untuk tidur, si Andi langsung nyerek-nyerek ke punggung. Pakai sikutnya gitu. Kenapa? Kenapa saya bilang kan? Iya naon. Pakai bahasa Sunda, jadi artinya ini apa? Saya kan langsung ngebalik. Apaan sih? Pas saya lihat wanita berdiri di pinggir si Andi dengan baju masih ingat pakai baju warna kuning. Dia pakai jeans, tapi banyak darah di bajunya. Di situ karena si Andi takut, saya pun takut. Kami berdua pingsan ya. Karena setelah itu saya nggak ingat apa-apa. Saya langsung kebangun-bangun tuh jam 6 pagi. Teman saya yang lain yang di kamar sebelah itu ngebangunin, gedor pintu katanya, woi, bangun woi. Udah jam 6. Mau lanjut nggak? Di situ saya kebangun kan, pas bangun itu saya nggak ingat kejadian semalam. Saya coba ngumpulin nyawa dulu gitu kan. Pas sekitar 5 apa 10 menit barulah inget. Langsung kan di situ nyawa langsung ngumpul semua kan. Waduh. Dik, bangun dik. Pas bangun tadi. Ya Bu, kenapa Bu? Ya kata semalam itu yang di pinggir. Anjing ya bener, apaan itu ya? Tadi, ayo dik, cabut dik. Nggak bener nih dik, kamar. Nggak bener, kacau dik. Ayo. Nah, waktu itu kami tidur posisi kan hanya memakai apa ya? Celana pendek ya, pakai boxer gitu sama pakai kaos. Di situ kami sibuk mencari jeans itu kan, jaket kulit kami, sarung tangan, alat-alat touring lah, anak-anak motor yang kayak gitu kalian juga tahu ya. Ini bingung lagi di sini pas kami bangun mau pakai baju, pakai celana, pakai jaket. Loh, tadi celana di mana nih sama jaket, sarung tangan? Iya, punya saya juga di mana ya, nggak ada kan? Kita cari ke lemari, nggak ada. Kita cari ke WC, nggak ada juga. Anjing, ini gimana nih? Pulang gimana? Apa ada yang masuk apa? Gimana ya? Kok barang-barang kita nggak ada? Pakaian kita? Nggak tahu. Bentar. Saya tuh penasaran di kolong kasur kan. Saya cek, ternyata jaket kami, celana, dan sarung tangan sudah pindah ke kolong kasur semua. Nggak bener dik. Cabut. Buru-buru lah saya kan, pakai celana, pakai jaket kan, semua pakainya dipakai lah, bawa nenteng helm kan. Saya nggak cepet cuci muka pada waktu itu karena saking paniknya kami berdua. Keluarlah kami dari kamar, teman-teman yang lain udah pada nunggu di lobi kan, kami buru-buru nyamperin. Mereka bingung. Kenapa kok buru-buru gitu kayak panik? Enggak apa-apa, saya bilang. Dik. Karena saya bilang kan sama si Andi jangan diceritain dulu. Takut yang lain jadi panik gitu. Itu jam 6 lebih 15 menit ya.
kami ke parkiran, kami manasin motor masing-masing kan. Di situ masih deg-degan dan tegang gitu kan. Sampai mikir itu semalam apa gitu. Nah, pas keluar dari hotel itu, di seberang hotel ternyata ada tukang bubur. Di situ saya bilang, ini sarapan dulu yuk, lapar, daripada masuk angin. Yaudah yuk. Akhirnya kami nyeberang ke seberang jalan, kita makan bubur di situ. Disitulah saya dan Andi bercerita sama teman-teman yang lain kejadian yang kami alami. Pas lagi kami bercerita, ternyata si Mang Bubur ini denger cerita saya. Dan dia bilang, Anggap di kamar nomor berapa? 24, Pak. Oh iya, pantesan. Emang kenapa, Pak? jadi sekitar 3 bulan yang lalu ada kasus pembunuhan di kamar nomor 24, di mana korbannya adalah seorang PSK yang dibunuh oleh pelanggannya. Karena katanya sih, kata tukang bubur itu, si pelanggannya ini nggak mau bayar atau gimana. Saya nggak tahu lah. Pokoknya kejadiannya ditikam dengan 5 tikaman di badan gitu. Dan ciri-ciri korbannya itu betul seperti yang saya lihat sama Andi, pakai kaos kuning dan pakai jeans warna biru. Di situ saya dan Andi langsung bengong. Kenapa kita ke bagian kamar itu ya, Dik? Nggak tahu, saya hapus. Di situ saya lupakan semua kejadian di malam itu dan fokus lanjut touring ke arah Subang. Dan alhamdulillah sampai di Subang ataupun baiknya pun sampai balik lagi pun kita selamat sampai ke rumah masing-masing, tidak ada kejadian apa-apa. Teman-teman, itu adalah pengalaman pribadi saya di tahun 2012 ya, kejadian horor saat touring. Untuk kalian yang punya cerita horor atau juga yang mau menjadi narasumber di channel kami, silahkan kirimkan cerita kalian ke nomor yang ada di deskripsi, atau silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian pengen support channel ini supaya semakin maju dan semakin berkembang lagi, semoga kami juga menjadi channel yang besar, silahkan subscribe. Kami akan sangat berterima kasih kalau kalian mau mensupport kami. Oke, mungkin segitu dulu aja konten dari saya. Assalamualaikum.